Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan. Apa? Ini kaget. Apa? Ulangi. Suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan istrinya. Iya. Masya Allah. Menikahi non muslim. Terus kemana? Menikahi non muslim. Oh, menikahi jadi istrinya non muslim, istri keduanya Ya. non muslim. Apa benar tindakan saya bila meminta cerai? Karena saya takut kebawa murtad. Mohon penjelasannya. Suamimu murtad ente? Kalau suaminya nggak murtad, ya jangan minta cerai. Jangan-jangan suaminya itu bisa mengislamkan perempuan itu. Anda mah langsung jadi jawabannya teh kudu sesuai selera. Iya. Qulil haqqa walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun orang-orang jadi membencimu. Ya. Gini loh Bu ya, misal ada seorang suami tanpa minta izin ke istri untuk nikah lagi, ya, dia malah menikahi perempuan non muslim. Pertama, lihat dulu non muslimnya itu agama apa. Kalau agama Kristen, sebenarnya masih boleh laki-laki menikahi wanita Kristen, masih boleh. Anda lihat di surat Al-Maidah, ya, ayat 6, ayat 5. Nah, terus, ya, siapa tahu, mudah-mudahan si wanita non-muslim itu masuk Islam. Nah, seorang perempuan haram meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang benar. Apa alasan tanpa? Nih gini Bu, dengar. Ibu boleh menggugat cerai suami kalau tidak menafkahi lahir batin. Kalau Anda diperlakukan dengan kasar, ya, begitu. Anda diperlakukan dengan kasar baik ucapan atau tindakan, atau suamimu murtad, ya, itu Anda boleh menggugat cerai. Tapi kalau suami itu menikah lagi, kalau dia tidak menelantarkan Anda, tetap menafkahi Anda rutin seperti biasa, maka tidak ada alasan untuk minta cerai. Lihat ke sini, tidak ada alasan. Lihat. Tidak ada alasan untuk minta cerai. Contoh, ada seorang suami, dia tetap baik kepada istrinya, dia tetap baik kepada anak-anaknya, dia tetap memberikan nafkah yang rutin sama sekali tidak terkurangi anak dan istrinya, ya? Tidak. Terus dia nikah lagi. Jadi tidak ada kezoliman Maka tidak akan pernah mencium baunya surga orang yang meminta cerai tanpa alasan syar'i. Bagaimana Pak Am kalau itu istrinya dia itu non muslim? Ya siapa tahu dia membawa istrinya menjadi Islam. Ya Anda pahalanya nambah lagi. Jadi makanya haram seorang laki-laki menikah lagi kalau tidak bisa adil. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau sekiranya kamu enggak bisa berlaku adil, satu aja udah cukup. Satu aja udah cukup sebenarnya. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka keadilan yang paling terukur adalah yang lahiriah. Batin mah enggak bisa adil. Yang lahiriah, ya. Misalnya di istri pertama 4 hari, di istri kedua 3 hari, adil itu. Kenapa? Istri pertama lebih senior. Betul nggak? Wajar dong. Iya, mati balik istri pertama semalam, istri yang baru genep malam. Dolim itu. Dolim lah. Dolim. Tapi kalau misalnya istri pertama ya lebih banyak selalu dari istri kedua. Nafkah kepada istri pertama misalnya 10, istri kedua 6. Ada keadilan di situ. Istri pertama 20, istri kedua cuma 6 karena nggak punya anak. Kalau istri pertama anak 3 atau 4 misalnya, ya kan? Nah itu namanya. Jadi yang namanya adil itu bukan sama rata. Adil itu sesuai haknya. Istri pertama diberi rumah harga 5 miliar, istri kedua harga 2 miliar. Itu apa? Adil.
Ya, makanya dengar bapak-bapak, lihat sini. Nah sini. Jangan berpikir poligami kalau kehidupan Anda. Jangan berpikir poligami kalau Anda masih bingung menafkahi secara lahir. Jangan mikir poligami kalau Anda masih bingung ngasih rumah ke istri, masih bingung ngasih nafkah ke istri, masih bingung ngebiayain sekolah anak-anak. Dengar Bapak, lihat saya. Jangan terpikir poligami. Maka Anda akan menzolimi istri Anda. Dipastikan. Dipastikan. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah memenuhi segala kebutuhan finansial, anak sekolah kemanapun sok, istri mau piknik kemanapun sok, ya kan? Rezeki sok. Nah, kan rumah ada 3, ada 1 nu nganggur eta rumah. Ya kan? Baru terpikir, dikontrakeun teu jelas mendingan dieusian ieu tah ya. Nah, tapi ingat, rumah itu bukan milik istri pertama. Kalau itu milik istri pertama, biarkan. Kita, Pak, beli lagi yang baru. Gitu. Kalau belum ideal gitu, nggak usahlah mikir poligami. Jangan. Jadi sebenarnya poligami itu tidak salah kalau benar caranya. Tapi poligami menjadi salah ketika melahirkan kezoliman. Kan banyak istri pertama jadi dizolimi, ya kan? Nafkah dikurangi, hari dikurangi, ketemu anak-anak jadi susah. Terus ngahenen di ditu. Ngahenen. Menghenen, apa menghenen? Apa itu ngahenen ya, bahasa saya juga susah cari bahasa Indonesia ngahenen. Jadi dia mah standby terus di istri pertama, di istri yang baru. Ya salah lah. Gitu ya, istri pertama belum haji, hari istri kedua udah dihajikan. Sok berangkat haji dulu, istri pertama berangkat umroh, baru sekian tahun kemudian istri kedua berangkat haji. Gitu ya. Matak cek saya harus punya uang dulu. Punya uang dulu. Dulu zaman Rasul, orang-orang yang poligami itu orang-orang yang memang secara finansial kuat. Secara finansial tuh kuat gitu loh, ya, gitu.